Kisru dalam bahtera pasangan pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan rupanya belum juga usai. Alih-alih mediasi yang sempat digaungkan guna menyatukan pasangan yang sudah menikah selama 22 tahun ini berhasil, parade saling lapor ke pihak berwajib antara kedua kubu malah makin sengit. Kemarin, ibunda eks-vokalis Bam Samson ini bahkan sudah menjalani BAP di Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus penyerobotan atau penguasaan lahat atau tanah yang telah dibuat tembok pembatas oleh Hotma untuk memisahkan kediamannya dari kediaman sang mertua Nyonya Mulyana Tarigan alias Ribu. Dulu 30 tahun yang lalu kira-kira tanah itu ibu saya punya duluan. Lalu mau menikah dengan bapak, kakak yang di sebelah itu tanahnya kakak sepupu saya. Dibeli. Terus Pak Hotma bilang jual lah kak, karena kan kasihan Ribu kalau kita nggak tinggal di sebelahan. Kakak saya bilang ya udah kalau buat dia, karena Pak Hotma bilang ini kan buat saya sama Desi nanti tinggal di sini Pak. Terus kakak saya bilang ya udahlah kalau memang begitu buat kamu berdua, nanti kalau setelah menikah ya udah gitu. Terus dulu ada tembok batas antara rumah ibu saya dengan tanah kakak saya itu. Tapi setelah rumah dibangun jadi tembok dirubuhkan oleh Pak Hotma juga. Karena kan ibu saya waktu itu sendiri dengan masih anak-anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Setelah itu kemarin setelah kejadian ini ditembok lagi sama itu tanahnya kakak saya dibeli sama Pak Hotma. Cuman yang sekarang menjadi masalah itu temboknya itu mengambil lahannya ibu saya, bukan tanahnya rumah. Tanah rumah ya punya Pak Hotma. Selain melaporkan kubu Hotman terkait dugaan penguasaan lahan, Desiree juga harus menghadapi tuntutan hukum terkait laporan jika dirinya telah mengambil beberapa barang berharga dari berangkas milik suaminya. Namun tudingan itu ditepis oleh kubu Desiree, bahkan diperkuat oleh pengacaranya Hotman Paris Hutapea. Pihak sebelah mengenai dugaan pencurian itu seperti apa sih? Jawabannya langsung aja Bu ya, kita langsung straight to the point. Pada awalnya ibu dituduhnya apa? Mengambil apa? Mencuri barang-barang alat dapur. Alat-alat dapur, berarti periuk masak ibu itu pun itu mau dilaporin polisi, gitu sama mereka katanya. Nah terus belakangan ini jadi apa Bu yang ibu dituduh Bu? Sekarang dibilang mencuri berangkas. Berangkas yang mau dicuri katanya sekarang. Nah emang ada isinya nggak sih Bu sebenarnya berangkas itu Bu? Nggak ada. Berangkas itu emang punya berdua atau bagaimana? Saya punya berangkas sendiri, bapak punya berangkas sendiri. Artinya ada berangkas yang terpisah, punya ibu sendiri, berarti gitu? Bapak sendiri, saya sendiri. Oke. Emang selama ini Bu, pertanyaannya, ibu pernah nggak misalnya dibukain deposito, rekening, atau dikasih uang yang katanya bombastis ya, 10M kalau nggak salah Pak Muarakarta kemarin ngomongnya gitu? Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah? Saya nggak pernah. Nah, jadi... Jangankan 10 miliar, surat berharga 10 juta aja nggak ada. 10 juta aja nggak ada? Pernah dikasih katanya untuk dibukain rekening seperti itu ya, deposito ya Bu ya. Nggak ada. Jadi kira-kira tujuan mereka tuh menurut ibu nih, tujuan mereka itu mau laporin ibu atau apa segala macam tuh apa sih sebenarnya menurut ibu? Ya mungkin nggak mau kasih saya gono gini, terus hitung-hitungan gono gini, katanya itu semua dihitung, semua alat-alat rumah tangga, dapur segala macam itu lah gono gininya katanya. Oke. Kalau uang dolar, kalaupun ada pegang uang dolar kan nggak ada salahnya. Saya suka pegang duit biasa ya, pegang duit ntar diambil lagi gitu. Gitu loh. Tuh jawaban dari ibu sendiri. Uang dolar biasa lah. Pak Hotman Paris juga biasa juga ngasih duit ke istrinya kayak gitu biasa. Tapi nggak diambil lagi kan? Ya, nah itu saya nggak bisa komentar lah Bu kalau ini Bu ya. Gitu loh. Jadi biasa aja lah. Lagian kenapa sih mesti ributin yang ibaratnya kalau udah dikasih ke istri atau apa ya kalau sudah uang dolar gitu loh. dua gepok bukan 10 miliar deh kayaknya. Nah, gitu loh. Jadi Pasal 367 KUH pidana mengatakan tidak ada pencurian dalam suami istri kecuali ada perjanjian pisah harta. Jadi kalau seorang istri atau seorang suami mengambil harta daripada pasangannya itu bukan pencurian. Pasal 367 KUH pidana. Jadi saya nggak ngerti kenapa sih sudah hampir berapa bulan ini tiba-tiba isu itu lagi. Sementara soal gunung gininya sampai sekarang belum tuntas. Seorang istri yang mau pulang ke rumah ibunya, kebetulan hobi dia adalah memasak. Apa salahnya dia membawa peralatan untuk masaknya pulang? Sangat
Nggak masuk di akal kalau Hotman bahkan menyindir balik kubu Hotma yang sejak menikah justru tidak pernah memberikan barang mewah atau aset atas nama Desire. Keterangan Hotman bahkan diperkuat oleh pengakuan Desire kemarin. Desire mengaku tak pernah dibelikan aset atas nama dirinya. Dia bilang ada ini, silakan buktikan dulu aja berarti kalau dari Bu Desi, artinya seperti itu. Karena selama perkawinan Ibu Desi merasa tidak pernah menikmati ataupun dibukakan hal-hal yang sebagaimana disampaikan oleh pihak sebelah sana, Bu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Ada gitu. Nih, Bu, Ibu kayak pertanyaan yang dulu. Pernah nggak Bu ada aset yang atas nama Ibu? Nggak ada. Deposito tadi kata Ibu ada? Nggak ada. Rekening apa segala macam yang dibukakan, yang diisiin uang ada nggak? Tidak ada juga. Saya buka berangkas dia, bapak punya berangkas. Masa saya bisa buka, dia nggak bisa buka, katanya nggak ada kunci, sama panggil tukang kunci. Ya. Gitu loh. Nah, Ibu sendiri loh yang jawab ya. Gitu loh. Jika silang sengketa terkait harta dan aset antara Hotma dan kubu Desire belum jua usai, janji suci pernikahan keduanya terancam karam. Lantas, inikah petanda jika ikatan cinta keduanya akan segera berakhir? Diusir. Jadi siapa yang harus minta maaf, Bu? Kalau menurut Ibu? Ya saya juga nggak minta dia minta maaf, kok minta maafnya sama Tuhan aja. Kita semua minta maaf sama Tuhan, semua kita nggak ada yang sempurna, minta maafnya sama Tuhan. Oh, ya sudah gitu. Itu jawaban dari Ibu. Di kantor Hotman Paris Hutapea masih mewakili Ibu Desi. Tidak ada pencabutan apapun. Artinya sampai detik ini Pak Hotman Paris secara pribadi masih memperjuangkan apa yang menjadi haknya Ibu Desi, seperti itu. Jadi tidak ada pencabutan sama sekali kan, karena isunya Pak Hotman sudah dicabut atau apa atau menjadi persyaratan. Ya, intinya sampai detik ini kita masih ditunjuk sebagai kuasa hukum. Dan setiap orang punya hak untuk menunjuk hak pembelanya dong. Betul. Saat Hotma dan Desire belum menemui titik temu, sebaliknya bahkan konfliknya makin mendidih. Di tempat berbeda, dua sturu yang sempat saling gugat dan lapor antara Rio Raivan dan Sandi Tumiwa kabarnya mulai mencair. Sandi yang baru saja mempersunting secara siri mantan istri Rio Raivan, Hendy Mona, kemarin kabarnya sengaja datang menjenguk Rio di tahanan karena kembali terjerat kasus narkoba. Hari ini saya sebagai bentuk keprihatinan saya sebagai teman sesama seniman ya, sesama entertain juga, kita datang untuk membesuk sambil mengajak berbuka puasa tadi ya, gitu, memberikan support, semangat. Tidak ada orang yang bersalah tidak punya masa depan, dan tidak juga orang baik yang nggak punya masa lalu. Jadi tetap semangat, pasti masih ada masa depan yang lebih baik lagi. Kan saya juga pernah ngalamin hal seperti ini juga. Saya memberikan semangat dan motivasi buat kita sama-sama masih punya masa depan. Gitu. Jika benar Sandi datang menjenguk Rio Raivan, bisa jadi Ramadan kali ini menjadi momen paling tepat untuk mencairkan hubungan yang sempat besi tegang. Lantas benarkah keduanya sudah sama-sama saling memaafkan? Bagaimana pula kabar gugatan 10 miliar yang dilayangkan Sandi pada Rio? Sudah kelar. Artinya sudah kelar, nggak ada masalah karena ya kita saling baik aja lah. Gitu kan? Itu no comment, karena apa? Itu hal yang pribadi ya. Artinya udah selesai semuanya dan kita udah namanya bulan suci Ramadan ya. Kita kan bulan suci Ramadan juga, kita saling memaafkan dan akhirnya kita bisa buka lembaran baru, dan saya juga menguatkan Rio untuk bisa sabar di dalam menghadapi ujiannya ya. Gitu. Kita jadi saling menguatkan. Hari ini komentar netizen. Enggak lah, kan saya dari awal permasalahan waktu itu kan saya malah memberikan nasihat kepada Rio kan. Waktu itu kan awal-awal ya. Saya memberikan nasihat kepada Rio gitu kan tentang kehidupan. Itu aja, nggak ada yang lebih. Kalau misalnya masalah kemarin-kemarin itu kan dari pihak lawyer saya memberikan strategi kan. Yang basa-basa itu kan ya udah, itu urusannya mereka gitu. Kalau saya sih karena saya dulu pernah mengalami hal yang seperti Rio alamin, jadi saya tahu gitu bahwa kita ini kan sakit. Kita ini kan sakit gitu loh. Pada waktu itu kan saya pernah posisi Rio, kita lagi sakit gitu. Butuh support, butuh dukungan, akhirnya mungkin terjerumus di dalam dunia narkoba atau diksi. Seharusnya kan kita mencari orang-orang yang tepat untuk diajak diskusi dan konsultasi, sehingga akhirnya kita bisa memberikan keputusan yang tepat dalam hal kehidupan. Dan saya juga akhirnya kan dengan hal ini malah saya sangat mengasihi Rio gitu loh. Saya sangat perhatian dengan Rio gitu. Dia orang yang baik.